warahmatullahi taala wabarakatuh. Laksanakan berarti Riau Gereja Utama Jalan Rintis, Selat Panjang Selatan. Terima kasih. Ayo mari kita bersama untuk bersatu padu mengukuhkan generasi-generasi penerus. Mudah-mudahan dengan ada kegiatan-kegiatan ini silaturahmi kita akan terjalin. Dan terima kasih. Reok merupakan tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat. Mengandung unsur magis, penari utama adalah orang yang berkepala singa dengan hiasan bulu merak. Di tengah ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda. Reok merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reok yang sebenarnya. Seperti kita lihat, gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak yang merupakan dua sosok yang ikut tampil pada saat reok dipertunjukkan. Reok adalah salah satu budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Adegan dalam seni reok biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Di sini selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Biasanya pemimpin rombongan reok dan kadang-kadang dengan penonton. Terkadang seorang pemain yang sedang pentas dapat saja digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut terasa kelelahan. Dan yang lebih penting dalam pementasan seni reok adalah memberikan kepuasan kepada penontonnya. Pada saat ini, masyarakat Ponorogo hanya mengikuti apa yang menjadi warisan leluhur mereka sebagai warisan budaya yang sangat kaya. Dalam pengalamannya, seni reok merupakan cipta kreasi manusia atau yang biasa disebut dengan seni yang terbentuk adanya aliran kepercayaan yang terjadi turun-temurun dan terjaga. Upacaranya pun menggunakan syarat-syarat yang tidak mudah bagi yang orang awam. Untuk memenuhinya tanpa adanya garis keturunan yang jelas, mereka menganut garis keturunan parental dan hukum adat yang masih berlaku. Sedangkan reok modern biasanya dipentaskan dalam beberapa acara seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Seni reok Ponorogo terdiri dari beberapa rangkaian, 2-3 tarian pembukaan. Biasanya tarian pertama dibawakan oleh 6 atau 8 pria gagah berani dengan pakaian serba hitam dengan muka dipoles warna merah. Para penari ini menggambarkan sosok singa yang sangat pemberani. Dalam pagelaran seni reok, tokoh-tokoh yang terdapat dalam seni reok setidaknya ada 5. Yang pertama warok, kedua jatil, ketiga bujang ganong, keempat klono swandono, dan yang terakhir singo barong. Warok merupakan karakter atau ciri khas dan jiwa masyarakat Ponorogo yang telah mendarah daging sejak dahulu yang diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi penerus. Warok merupakan bagian peraga dari kesenian reok yang tidak terpisahkan dengan peraga yang lain dalam unit kesenian reok Ponorogo. Warok adalah seorang yang betul-betul menguasai ilmu baik lahir maupun batin.
Jatil. Jatil adalah prajurit berkuda dan merupakan salah satu tokoh dalam seni reog. Jatilan merupakan tarian yang menggambarkan ketangkasan prajurit berkuda yang sedang berlatih di atas kuda. Biasanya, tarian ini dibawakan oleh penari, di mana antara penari satu dengan yang lainnya saling berpasangan. Ciri-ciri kesan gerak tari jatilan pada kesenian reog Ponorogo lebih cenderung pada halus, lincah, dan cekatan. Hal ini didukung oleh pola ritmis gerak tari yang silih berganti antara irama melaku lugu dan irama ngeracik. Tokoh ketiga dalam seni reog yaitu Bujang Ganong. Bujang Ganong atau Patih Bujangga Anom adalah salah satu tokoh yang energik, kocak, sekaligus mempunyai keahlian dalam seni bela diri, sehingga di setiap penampilannya senantiasa diperagakan oleh dua orang pada umumnya yang selalu ditunggu-tunggu oleh penonton, khususnya anak-anak. Bujang Ganong menggambarkan sosok seorang patih muda yang meskipun secara fisik cenderung buruk rupa, tetapi ia cekatan, berkemauan keras, cerdik, jenaka, dan sakti. Topeng Bujang Ganong berwarna merah menyala dengan khas mata yang melotot, hidung yang besar, gigi yang melonjol. Topeng tersebut terbuat dari kayu dadap, sedangkan rambut pada topeng terbuat dari ekor kuda. Tokoh keempat dalam seni reog adalah Klono Sewandono. Klono Sewandono adalah Raja Klono. Adalah seorang raja sakti mandraguna yang memiliki pusaka andalan berupa cemeti yang sangat ampuh dengan sebutan Pecut Sumandiman. Kemana saja pergi sang raja yang tampan dan masih muda ini selalu membawa pusaka tersebut. Pusaka tersebut digunakan untuk melindungi dirinya. Sedangkan kegagahan sang raja digambarkan dalam gerak tari yang lincah dan berwibawa. Dalam suatu kisah, Prabu Klono Sewandono berhasil menciptakan kesenian indah hasil dari daya ciptanya untuk menuruti permintaan putri atau kekasihnya. Karena sang raja dalam keadaan mabuk asmara, maka gerakan tarinya pun kadang menggambarkan seorang yang sedang kasmaran. Tokoh terakhir dalam seni reog dan merupakan pemeran utama yaitu Singo Barong. Yang sering kita lihat, Singo Barong adalah tokoh dan penari berkepala macan dengan hiasan merak dan paling dominan dalam kesenian reog Ponorogo. Bagian topengnya antara lain satu kepala harimau atau yang biasa disebut dengan caplokan, terbuat dari kerangka kayu, bambu, rotan, ditutup dengan kulit macan, gembong atau harimau Jawa. Dadak merak, kerangka terbuat dari bambu dan rotan sebagai tempat menata bulu merak, untuk menggambarkan seekor merak yang sedang mengembangkan bulunya dan menggigit untayan manik-manik. Kerakap terbuat dari kain beledu,
warna hitam disulam dengan monte, merupakan aksesoris dan tempat menuliskan identitas grup reog. Dan dadak merak biasanya berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebarnya 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang saya hormati, pada saat hari ini kami melaksanakan syukuran sunat mandan sunat dan diiringi oleh kesenian reog Krida Utama, Manunggal Utama, dan jalan rintis, termasuk dibantu oleh anak muda dari Ngaris. Maka untuk itu kami mohon laksanakan dengan secara yang baik. Kita harus bersatu menuju kebahagiaan bagi anak muda masa pendirinya Reog Krida Utama Jalan Rintis Selat Panjang Selatan pada tahun 1964 yang didirikan oleh saya Pamuji didampingi oleh orang tua kami, Bapak Kamil, almarhum purnawirawan polisi. Terima kasih. Harapan saya untuk ke depan, kita perhatikanlah kesenian kami yang ada di lingkungan Kabupaten Meranti, supaya diutamakan pembinaan maupun diutamakan bantuan-bantuan supaya bisa kita berkembang. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Kota Selat Panjang, setidaknya sudah pernah berdiri sebanyak 4 persatuan seni reog. Yang pertama yaitu Persatuan Reog Krida Utama Manunggal Utama, yang mempunyai sekretariat di Jalan Kencana, Gang Rambutan Rintis, Selat Panjang Selatan. Kemudian ada juga Singomudo, yaitu Persatuan Reog dari, kemudian ada juga Persatuan Reog Singo Benggolo dari Kampung Baru. Dan yang keempat yaitu Persatuan Reog dari Gogo. Sebagai komunitas reog, keberadaan Persatuan Reog Krida Utama atau Reog Mini Manunggal Utama adalah yang paling aktif di Kota Selat Panjang, dengan dinakodai oleh Bapak Haryanto atau biasa dipanggil Pak RT, dengan Wakil Suseno dan Sekretaris Supriyadi, dan didukung penuh oleh bendaharawan yaitu Wahyudi. Persatuan Manunggal Utama berinovasi dari sesepuhnya yaitu Krida Utama dengan menghadirkan seni reog mini yang ukuran dadanya juga lebih kecil dibanding ukuran reog yang sebenarnya. Reog ini dimainkan oleh anak-anak remaja dan pemuda yang relatif masih energi dalam olah gerak. Tujuan mengadakan reog mini ini adalah untuk mengedukasi para remaja dan pemuda untuk ikut serta dalam melestarikan budaya bangsa, sekaligus untuk menghilangkan anggapan bahwa reog yang sangat kental dengan dunia mistik. Meskipun dalam peragaan seni reog hanya menampilkan Singau Barong dan Pujanggano,
atau ganongan. Keberadaan seni reog tetap sangat menghibur dan ditunggu-tunggu. Kita berharap di masa yang akan datang, seni reog Ponorogo yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di Kota Selat Panjang, juga mempunyai tokoh-tokoh seni reog yang lengkap, seperti adanya Waro, Jatil, dan Klono Suwandono, sebagaimana tokoh-tokoh reog yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Pimpinan Anggota Reog Ridho Utama Darman mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota reog yang ada di Kabupaten. Telah dibantu oleh rombongan Burut dan dibantu oleh rombongan Gogo. Saya selaku pengurus reog Rintis Ridho Utama dan Manunggal Utomo mengucapkan terima kasih yang tidak sehingganya ke depannya. Mudah-mudahan reog Ponorogo ini dilestarikan untuk selamanya. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan anak-anak kita nanti mengajak seluruh anggota reog yang ada di Kabupaten Meranti, ayo mari kita bersama untuk bersatu padu mengukuhkan generasi penerus. Mudah-mudahan dengan ada kegiatan-kegiatan ini silaturahmi kita akan terjalin. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan rumah siaran semuanya berkumpul.